Nah, terus metune. Bisa angin. Selamat bergabung Mas PW. Halo. Halo, Selamat sore. Halo sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore semuanya. Monggo dilanjut. Ya, Andin nembang sekali lagi terus kita buka acara yuk. Oh, koneksinya Mbak Andin itu lagi ya? Ngemot lagi ya? Christine kok ora melu Chris. Kowe kok mendelep to kowe? Apa? Kowe kok mendelep? Ora ya sakmene gedene mendelep. Mendelep piye? Ya wis engko wae. Berhubung Andin sinyalnya mungkin baru trouble, nyanyine dilanjut PW wae langsung PW sing nyanyi. Kowe nyanyi nembang. Padahal mau nembang we. Mau Andin nembang pangkur. Burung rampung sinyale pedot. Terus ke. Kuwi kudune dilem biru sinyale kuwi. Mau nyanyi ning Mas Beni nyanyi Mas Beni. Lah Mas Beni dhewe yo nyanyi. Ya, Beni kan audisi bass hari ini. Neng jopo to kuwi Mas Beni kuwi. Ning teras. Iya, Mbak. Di teras, Mbak. Isis yo. Ini Semarang. kebetulan gerimis, rintik-rintik gerimis ini. Ini Pekanbaru juga seharian hujan dari malam tadi. Ini baru. Di mana, Mbak? Pekanbaru dari tadi malam hujan deras, seharian ini gerimis terus. Yuni itu Mbak Yuni 89 tuh dia tinggal di Pekanbaru. Ini Murdiasih. Yes. Oh iya itu kabarnya Mbak Heti udah masuk belum? Mbak Heti nggak ikut ya? Mas Heru yang sakit stroke kemarin. Belum Mas ada Heru. kabar lagi sih. Alste 83. Di Riau juga dia Mas Heru Yudo. FX Heru. Heru siapa san lali aku. Heru Prasetyo enggak? Katanya Heru Yudo katanya. Alste 83 kakaknya Mbak Nines tahu tuh, kenal tuh. Ayo dimulai to samune setengah 7 meh kanu program kok jam 7 mulai latihan. Dari Yudope. Oh, iki kari ngenteni PW tok. Masa wis. Sudah, ini 32 peserta. Sudah ya, Mas Beni? Ya, mulai. Lanjut. Oke, ini Mbak Eti nih. Ya udah. Oke, kita mulai. Selamat sore teman-teman semua. Asik Indonesia Choir. Salam sehat semua. Tuhan berkati. Ya, kita memulai tahun baru. Santai aja ya caranya ya. Kita memulai tahun baru dengan semangat baru, dengan harapan baru gitu. Apa ya? Oh ya, saya sebelumnya mau sedikit menginfokan. Jadi kemarin itu terakhir proyek dari kita sebagian kecil itu memang ada khusus dari Kristiani Choir gitu ya, karena untuk mempersiapkan Natal. Kami mohon maaf karena tidak menawarkan ke AIC secara keseluruhan. Karena mungkin kemarin itu memang waktunya agak mepet gitu. Jadi kita antara ada lomba, ada mau perform, mau ada Natal, segala macam dengan segala kesibukan kita sendiri. Jadi saya berembuk sama beberapa teman memang ya sudah deh untuk kali ini mohon maaf memang dari khusus kami dulu dari Alkris Choir dulu memang ada perform untuk Natal seperti itu.
satu dan lain hal itu karena waktu terbatas dan kita juga belum belum bicara secara detail dengan biasanya Mas Beni ya dan dengan beberapa pengurus seperti itu. Intinya kami mohon maaf untuk itu. Terus untuk kedepannya kemarin kami sudah sih ada pembicaraan dengan beberapa teman juga, terus dari pengurus dengan Mas Beni juga. Jadi untuk kedepannya kita dari AIC itu setiap ada proyek lagu yang akan kita persiapkan itu akan kami tawarkan ke teman-teman AIC secara keseluruhan. Jadi misalnya untuk nanti ini baru persiapan ya, baru rencana, belum ada ini yang pasti. Itu anjingnya siapa ya, terus kaget. Gitu. Terus nanti dalam waktu dekat ini kita akan mempersiapkan satu dalam rangka Paskah. Ya kan, dalam rangka Paskah itu pada 4 April ya kalau nggak salah itu. Jadi Paskah kebangkitan Yesus. Itu nanti kita persiapkan satu lagu virtual juga. Kita belum berani bicara offline ya, kita masih virtual. Terus yang kedua, sekalian berurutan untuk mempersiapkan lagu untuk menyambut Lebaran. Karena itu kan relatif dekat ya, Lebaran tanggal 13 Mei. Begitu. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan persiapkan dua proyek, yaitu untuk Paskah dan Lebaran, seperti itu. Jadi monggo untuk Paskah siapa yang mau bergabung kami persilahkan. Nanti ada PIC yang sendiri mungkin Andi nanti sama siapa gitu ya untuk Paskah itu. Terus yang kedua untuk Lebaran mungkin nanti saya minta tolong mungkin Mbak Safira atau gimana dari 89 kemarin yang itu sama nanti sedang kami persiapan untuk fixnya nanti saya info lagi ke AIC. Tetap teknisnya biasanya jadi begini, teknisnya agak berubah sedikit ya Coach PW ya. Jadi nanti kita tawarkan ini ada Paskah lagunya seperti ini, kira-kiranya seperti itu. Lagunya seperti ini, nadanya seperti ini. Yang mau gabung nanti Japri PIC. Nah, jadi tidak kita yang share di AIC semua karena kalau kami lihat itu tidak semua ikut kan lah. Biasanya kalau tidak semua ikut itu kurang efektif. Jadi yang memang mau bersedia nanti kita bikin grup khusus untuk proyek itu, misalnya proyek Paskah. Kayak gitu. Mas Zen yang lainnya mohon di-mute dulu. Nonton videonya guys dibuka. Iki ora tau berarti. Gitu. Terus Santi ikut di mute itu. nah gitu. Jadi nanti untuk detailnya saya info lagi ke AIC. Intinya adalah lagu apapun nanti misalnya ini dalam waktu dekat tadi yang saya udah bilang mau Paskah, mau Lebaran, nanti mungkin ada perayaan Galungan, Kuningan lah apapun, nanti kita tawarkan di teman-teman AIC, siapa yang mau berpartisipasi, siapa yang mau ikut gabung untuk nyanyi lagu tersebut, monggo saja dengan senang hati kita arrange bersama, kita persiapkan bersama yang terbaik. Seperti itu. Dua itu untuk proyek. Terus yang ketiga, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Mas Beni ya, lebih ngerti ya. Kami itu ada wacana, kita tuh bagaimanapun virtual, kita kan butuh biaya. Ya, kita butuh biaya untuk aransemen, untuk edit suara, audio, untuk edit video dan lain-lain dan sebagainya seperti itu. Nah, kami ada wacana bagaimana kalau kita iuran tiap bulan tidak wajib karena di sini tidak ada paksaan, tidak ada nanti malah nggak enak gitu. Enggak. Misalnya iuran tidak wajib minimal 50.000 saja per bulan. Seperti itu. Mohon kerelaannya dari teman-teman karena ini kan dari kita untuk kita. Itu nanti mungkin kita transfer atau bagaimana ke salah satu teman sebagai bendahara atau bagaimana itu sedang kami persiapkan juga. Seperti itu. Ini yang terakhir adalah
ya wacana-wacana seperti itu, mohon kerelaan yuk. Jadi AIC benar-benar yang satu apa ya, satu grup yang kompak untuk bersenang-senang, untuk pokoknya untuk gembira aja, jangan ada yang ganjel, jangan ada yang jadi nggak enak. Gitu aja. Yang penting saya butuh kekompakannya, saya butuh bergembira bersama di sini. Gitu, sepertinya sudah cukup dari saya. Mungkin Mas Benny bisa nambahin atau gimana baiknya. Gitu, matur nuwun. Terima kasih, I love you. Iya, terima kasih Santi. Menanggapi yang pertama tadi, mungkin kaitannya dengan kegiatan ya, proyek kita ke depan. Ada mungkin proyek lagu dalam rangka Paskah dan dalam rangka Idul Fitri. Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan, dalam artian kita koordinasikan dengan, kalau untuk Paskah mungkin Paskah ada panitia Paskah bersama. Jadi mungkin penayangannya secara virtual bisa dibarengkan pada saat perayaan Paskah bersama. Kemudian untuk Idul Fitri, mungkin nanti saya akan koordinasi dengan pengurus inti, termasuk dengan pengajian ALSE Indonesia. Apakah ada rencana melaksanakan halal bihalal secara online? Kalau memang misalnya ada, ya nanti kita barengkan dengan kegiatan-kegiatan dari seksi keagamaan yang ada di ALSE Indonesia. Kemudian kaitannya dengan apa yang disampaikan Santi yang berikutnya tadi, kaitannya dengan iuran, prinsip dari pengurus inti kemarin, khususnya dari Mbak Eti selaku Ketua Harian juga saya sudah laporan, sudah menyetujui juga untuk ada iuran tidak wajib ya, iuran sukarela lah, iuran sukarela, karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan kita juga butuh dana. Sementara di satu sisi untuk ketersediaan anggaran dari ALSE Indonesia juga sampai saat ini belum bisa maksimal, sehingga tidak bisa mencukupi semua kegiatan yang ada, karena kondisi juga baru seperti ini. Kemarin untuk Bojong Festival saja kita juga sempat kedandapan cari sponsor. Jadi silahkan kalau memang akan ada iuran sukarela. Di satu sisi mungkin AIC ini kan, ALSE Indonesia Choir atau AIC, ya AIC. Saya kira mungkin ke depan bisa saja menjadi semacam, istilahnya kalau di ALSE Indonesia itu adalah subbidang otonom. Namun untuk saat ini mungkin belum ya, masih bribik-bribik. Konsepnya nanti bisa seperti ALSE Goes, seperti Gaputa, itu jadi ada istilahnya semacam organisasi atau struktur kepengurusan sosial itu, terutama juga kaitannya dengan iuran. Saya sarankan nanti Santi selaku pengurus ALSE Indonesia bidang minat dan bakat membentuk kepengurusan ALSE Indonesia Choir ini. Jadi yang jelas tadi kan karena ada iuran sukarela itu kan pasti butuh bendahara. Nah, itu kan pasti butuh bendahara. Kemudian mungkin juga kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kita seperti ini kan juga nyatanya juga butuh teman-teman yang paham tentang pelaksanaan kegiatan seperti ini. Nyatanya seperti Zen tadi jadi host walaupun dari Jakarta. Ya keuntungannya secara online ya seperti ini, dari mana aja, saya dari pucuk Gunung Ungaran pun bisa ini, karena kebetulan sinyalnya juga baru bagus. Kemudian ada Tanto juga 91, itu juga mungkin bisa kita libatkan untuk pelaksanaan Zoom seperti ini. Kemudian mungkin kemarin flyer juga minta tolong Andin, nah mungkin ada
seksi publikasi humas. Nah, nanti kita lengkapi lah. Nanti Santi kita koordinasi dengan pengurus untuk membentuk semacam kepengurusan kecil untuk AIC ini. Kemudian tadi Santi di depan juga sempat meminta izin untuk mengaccept beberapa personil non AIC yang ingin mengikuti kegiatan ini. Nah, saya pikir kenapa kita tidak juga membuka rekrutmen baru tahap 3. Kan kemarin sudah tahap 1, tahap 2 ya. Mungkin nggak ada salahnya karena bisa saja mungkin teman-teman di luar sana yang sebenarnya juga punya minat bakat hobi menyanyi, kemarin-kemarin mungkin belum tahu, sekarang seiring waktu beberapa kali AIC tampil, sehingga akhirnya tertarik dan mau ikut gabung, kenapa tidak? Mungkin ini nanti juga bisa dibicarakan lebih lanjut. Mungkin sementara dari saya itu, yang jelas salut untuk Mas Mbak adik-adik AIC, tetap kompak, tetap semangat, dan selalu sehat. Monggo dilanjut, Santi. Oke, iya. Terima kasih Mas Beni, selalu yang selalu mengarahkan dan selalu bantu kita semua. Udah ya, kayaknya udah jam 7:04. Kita gimana Coach? Mau langsung sepertinya kalau untuk menayangkan lagu-lagunya sudah cukup ya kita ya. Kan sudah saya share ke grup, ke FB. Maksudnya lagu-lagu kita itu yang spektakuler tuh loh, Coach. Hari ini cukup latihan aja. Iya. Monggo, Coach Petrus Wahyu. Waktu udah 4. Ada yang lain dulu mungkin, ada yang kan masih 15 menit. Oh ya, apa ya? Siapa ada? Nah, ya boleh deh. Iya toh. Boleh deh. Aku pikir kamu tentang kegiatan itu tadi. Ya, misalnya gimana ada usulannya pun ada usulan yang lebih bagus lagi kan. Boleh. Aku tuh lupa, tak pikir kamu 6:30. Oke, masih ada waktu ternyata ya. Masih ada waktu 13 menit. Monggo kalau mau yang mau kasih masukan, beri pertanyaan atau usulan, monggo. Silahkan. Di unmute aja langsung ask to ask, unmute or raise hand. Unmute semua bisa nggak, Mas Zen? Oke, ngerti corone. Teman bisa request, silakan unmute sendiri. Ya, siapa yang request? Silakan unmute sendiri-sendiri. Di unmute sendiri-sendiri bisa ya? Ya. Mau ada pertanyaan, mau ada masukan? Atau mungkin respon tadi, merespon tadi apa yang disampaikan saya. Silahkan. Mungkin ada tambahan masukan. Mas Fajar, biar ketoki. Nggak kelihatan ini nggak dia? Iya Mbak, sorry, lagi nggak proper lah untuk tampil. Oh gitu. Baru selesai acara aku, baru pulang lari aku, jadi ya monitor dulu. Orang apa-apa, aku ngeligo loh Mas. Aku nak kata anak dia. Gila nih. Berarti katokan kan rakyat Mas ning isor lagi ra kelamben ning dhuwur to ya. Ketok. Katokan berarti apa wi? Sedina. Maksudnya sarungan, sarungan. Maksud aku meh delok ngene. Kadang ngumpet-ngumpet ngene we tak delok. Jebulane PW ora katokan, ora sarungan tapi nganggo rok malah. Ora cuma ditutupi kan. Oh, pakai kotek itu loh kayak kemarin waktu talk show. Ini banget kok. Gimana Mbak Rini lagi nggak enak badan, kasihan. Mbak Rini. Ayo monggo. Tapi bar krungu aku ngomong, bar ndelok aku ngomong, Mbak Rini langsung sembuh kok. Lumayan jare CT langsung lumayan.
Podo Santi begitu tak telepon langsung mari. Iya, amin, apian dia. Tapi sebelum ujung-ujungnya, lah terus programnya Aisyah apa santri ya? Waktu aku cek loro lho Mas. Sebentar aku yang cuate lho karuan. Iso-isone ngono tak pikir penuh perhatian, dia aku mesti dikirimi panganan kopi. Programnya Aisyah ya, tapi tetap dipikirkan ya. Astagfirullah. Soalnya aku tahu yang bisa membantu mempercepat penyembuhan Santi itu ya mikir Aisyah itu gitu. Ora juga aku sementara sing obatku 12 macam. Ampun deh, Tuhan saya. Mas Wawan, ulang tahun gimana? Harus ada masukan ini. Sepertinya saya melihat ini melihat beberapa ini yang akan disampaikan. Ya, setuju Mbak Santi sama Mas semua. Baguslah ini. Semoga bisa menjadi kegiatan ASTE yang berlanjut gitu ya. Ternyata banyak juga dari kita, apalagi ada Mas Piwi yang sudah go internasional, jadi ya dilanjut dengan cara-cara yang seperti tadi itu saya setuju sekali. Headset kurang cukup nih. Pak cukup coach. Headsetnya soalnya jadi melentung. Kepalanya jadi gede. Ora, tapi hebat toh. Aisyah, puji Tuhan bener. Masya alhamdulillah. Masih tidak malu-maluin ya. Kita orang nganggo kathok tenan kok ingak-inguk mengisor wae. Ora banget toh. Saru. Wah, ada Mas Budi juga ini, nanti dimasuk ini Mas Budi nih. Pak Guru. Hah? Budi siapa? Budi Santoso. Budi Santoso. Oh iya, Budi Santoso tuh nggak ikut quiet, tapi dia ini. Soalnya tadi aku share ke grup-grup. Langsung tuh dimasukin atau apa sing masuknya? Sudah sampun. Sudah tak admit. Sudah, barusan tak admit. Budi Santoso, Mas Budi. Kok hilang? Apa tak edit wedi? Kok datang dong ngono. Heeh. Mana aku yang delok Budi ya. Ada teman-teman lain kalau yang mau di-share ke grup-grupnya perangkatan boleh monggo. Nggak harus anggota AIC, biarin. Ini soalnya pelajaran dan pelatihan dari Coach PW ini mahal ini dia kan kalau mahal banget, aku aja sampai negonya tuh sampai ini banget. Cekelan, tak ceklise. Udah gede. Per menit tok deh, per menit aku meh gawe njaluk teknik oposan. Aku ki per menit hitungane ngono aku tekan aku. Si kepalane udah gede. Meh dikai pelajaran opo lho aku sampai ini. Sampai dandan ki mau. Enggak ada yang ngusul. Setuju kabeh gitu nih. Setuju kabeh. Apa koyo iki kok ora iso di unmute semua yo? Iya to carane to? Dewe-dewe to yo, sampe ngomong bisa unmute sendiri kok. Oh, iso ya wis. Bisa. Siapa yang mau ngomong, yang mau bicara? Ini apa namanya unmute sendiri ya, sayang. Kok di sini-sini ya, kok dewe zaman sekolah mbiyen ya. Ngomong ngangkat jari isin, apa nek jatah saiki nek ngangkat jari yo tebel. Karena kelihatannya mungkin belum terpikirkan langsung di PW dulu wae. Aduh. Sopo kuwi? Wedi dituting soalnya. Kuwi sapa kuwi? Pertanyaan. Wonge sapa kok ini? Mbak Ita baik-baik aja kok lama nggak komen. Baik-baik aja sayang. Jaga suara. Wijen, karena mau apa ki? Rekaman tek 6 langsung suaranya hilang. Oh, iya. Remedi 6 kali ya. Ya no. Kemarin memang Coach PW tak delok ki memang lagi media dari Mas PW, produksi suara sampai 10 kali ben kuat iki. Iya. Makanya. Tenang. Dek sampai mengajar apa kok sampai ora katokan barang lho aku bingung. Coach, aku mau nanya. Katokan lho. Iya. Coach. Iya. Aku kemarin nekat ngambil sopran itu sebenarnya pantas rak gitu loh. Lali aku. Ya wes. Ya wes berarti. Ini udah melupakan no. Ngono ya. Wis aku tak move on wis nek ngono. Coach PW. Ya. Kemarin kita lomba kurangnya apa, Coach? Apa ya? Jam terbang.
Enggak. Mungkin kalau virtual itu kan macam-macam sebab. Jadi enggak bisa di nilai teknis itu angel gitu loh. Sekarang saya mau tanya, apakah mereka yang bagus-bagus itu rekaman sendiri atau rekaman bareng? Nah itu beda-beda. Jadi memang untuk virtual itu memang seneng-senengan saja. Memang keuntungan kalau penyanyinya bagus-bagus, penyanyinya kuat-kuat, itu ada keuntungannya, paling tidak ada keseragaman. Tapi tetap juga nggak bisa ngomong kalau ketemu langsung online bisa beda lagi. Jadi fungsi editor memang sungguh-sungguh sangat penting. Editor, ya. Jadi kalau kan saya sudah ngomong kalau virtual itu memang nggak bisa untuk lomba. Hasil itu bonus lah, pokoknya senang-senang aja lah kan gitu. Iya, sekedar itu aja. info. Jadi itu aja. Yang penting kalau teman-teman mendengarkannya sudah enak dan bisa dengarkan dengan enak dan bisa menikmati, ya itulah hasil virtual kan begitu. Belum tentu loh virtual yang suaranya kemarin pengalaman saya yang Pesparawi misalnya, Pesparani yang Katolik. Itu Jawa Tengah bisa menang nomor 1 ya karena lagunya sederhana malahan. Lagunya sederhana, Jangkrik Genggong itu sederhana apa coba. Yang lain tuh bagus-bagus. Akapela bagus-bagus, tapi yaitu virtual dinilai kerapiannya. Dan itu editor semua. Jadi bukan karena chordnya bagus. Editor semua. Jadi enggak bisa dinilai kualitasnya. Bisa biasa-biasa saja. Gitu ya. Wis to jam lagi akan bahas lomba. Bentar lagi. Iya, mungkin teman-teman yang belum tahu, ini sedikit tadi yang dibicarakan tuh kemarin kita pada saat lagu Natal, kita istilahnya relatif mendadak ya Coach ya, terus kita ikutan mencoba untuk ikutan lomba gitu. Jadi dari sekitar 80-an orang yang tergabung dalam lagu Natal, kita sesuai ketentuannya lomba itu ada 40-an yang ikut seperti itu. Tetapi kita tetap juara sih ya Coach ya. Aja diomong pokoknya. Halo, selamat datang Mas BW, Mas Bambang Wijanarko. Kenapa telat? Ya, dari gereja. Oh, dari gereja. Selamat malam, Coach. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, ya. Lagi Budi sopo kuwi? Ya ora popo. Ini teman-teman tadi yang mungkin belum tahu, ini yang mau gabung ke sini selain AIC boleh. Teman-teman misalnya di luar sana, yang penting ASE ya, jangan dari yang lain. Jangan dari alumni yang lain kok malah tak karuan. Yang penting ASE, nanti mungkin invite yang Zoom-nya tadi bisa di-share ke grup-grup angkatan gitu, monggo yang mau ikutan gabung boleh. Karena ini pelajarannya dari coach nih luar biasa. Dan itu pokoknya dia pakai hitungan menit dan dolar gitu biasanya dia. Ayo mulai yuk. Oke. Iki menang gitu Coach. Enggak, nanti kesuwen teman-teman nanti bosen. Iya. Lamaan. Yo, HP. Ini saya pakai HP ya, jadi saya cuma bisa lihat 4 gambar. Yo mbok, next. Aku ketok ra. Ya aku iso sih pindah-pindah tapi males. Ya Mas dudul tanganku kan gede, dudul nggon HP kan cilik-cilik malah kepedet liyane. Karep-karepmu lah kudus. Oke, 18.58 nih kurang. Udah ya, teman-teman nggak ada yang masukan beneran ya. Ini tadi aku ngecuprus karo aku terus ditambahi Mas Beni, tambahi PW, ora ono sing kasih masukan. Jadi terima kasih Coach PW atas pengarahannya. Sangat berharga sekali. Silakan ditutup Santi. Udah, Coach. Iya. Oke, udah deh ya kayaknya gitu. Tadi udah awal-awal nanti kalau yang untuk yang belum bisa bergabung, nanti saya akan infokan lagi ke grup AIC gitu pertama. Gitu, sekarang kita sampai pada puncak OW. Gitu, ini Coach PW akan memberikan pelatihan dan pengarahan dan ilmu-ilmunya yang selama ini dia cari ilmu di mana, Wit?
mengenai produksi suara dan cara bernyanyi dalam paduan suara. Jeng jeng. Oke, Monggo. aja ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan mau menyempatkan waktu. Jadi malam ini memang menjadi program dari Iksan setelah sembuh, tapi itu sudah lama sih. Jadi kita mau adakan latihan rutin gitu ya untuk AIC ini, untuk kelompok choir ini. Karena memang saya bilang bahwa kalau paduan suara itu harus rutin latihannya. Sebagus apapun suaranya per orang ya, tapi kalau tidak pernah latihan, pasti tidak pernah latihan bersama atau latihan rutin bersama, itu pasti tidak akan bisa jadi paduan suara yang bagus. Itu jadi ya, ini mumpung masa pandemi kayak begini kita bisa online, nah, maka saya juga usulkan kalau bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali latihan bersama gitu. Oke, jadi baik ya. Pertama-tama kan saya mulai begini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah expert atau pengalaman lama di paduan suara, ini mungkin bisa untuk menyegarkan. Yang penting mandi toh, Iya, kabeh di mute sik wae ra apa-apa. Semua di mute aja. Ya. Saya ulangi bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung bahkan expert ya, mungkin ini sekali lagi sebagai penyegaran saja. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dalam suatu paduan suara, walaupun menyanyi sudah lama, tapi baru bergabung, ya mungkin ini menjadi tambahan wawasan saja. Misalnya latihan-latihan semacam ini saya modelnya workshop, jadi tidak ngomong sendiri. Sebetulnya saya kalau saya ngasih workshop di tempat di offline gitu ya, ada komunitas minta saya ada PowerPoint dan sebagainya, tapi yang penting adalah praktek. Praktek. Oke, kita mulai saja. Begini teman-teman, dalam paduan suara yang dibutuhkan selain kemampuan individual para penyanyi untuk berbunyi dengan betul, ya, untuk berbunyi dengan betul dan tidak fals pasti, tidak deaf tone pasti. Jadi bisa berbunyi, bisa menirukan suara, bisa membunyikan nada dengan tepat. Itu dibutuhkan lagi yang namanya balancing per seksi suara, sopran, alto, tenor, bass untuk paduan suara SATB ya. Di sopran sendiri butuh balancing para penyanyi sopran, alto sendiri, tenor sendiri, bass sendiri, dan akhirnya dibalancingkan ke 4 seksi itu. Kemudian setelah balancing ada yang namanya blending juga. Jadi blending dan balancing ini satu kesatuan. Jadi kalau ngeblend, sopran ngeblend, tidak ada suara individu yang terdengar, itu bagus. Alto ngeblend alto, tenor ngeblend tenor, kemudian bass ngeblend juga, sudah dibalancing semua, tidak ada yang menonjol, kemudian diblendingan jadi satu SATB, maka ketemunya paduan suara itu harmoni, enak didengar. Cuma itu saja, paduan suara itu kuncinya enak didengar dan menggetarkan jiwa. Kadang-kadang paduan suaranya bagus banget ketok, tapi tidak enak didengar. Itu tidak berguna karena niat kita sebagai performer, gitu, sebagai penyanyi atau performer di atas panggung atau dimanapun itu kan didengar oleh orang. Nah, untuk mencapai itu, setiap individu harus mempunyai teknik suara yang sama. Nah, yang maksudnya cara bernyanyi yang sama. Dalam satu paduan suara, ada karakter sendiri-sendiri nih, pelatihnya A, B, C, D, karakternya paduan suara beda-beda, tapi berkarakter semua. Setiap paduan suara punya karakter dewi-dewi gitu. Harus nyanyi begini. Moga-moga sampai sini mudeng ya. Jadi mungkin paduan suara yang dilatih PW gitu, semua dari TK sampai perguruan tinggi sampai umum, orang yang berkecimpung di paduan suara kan tahu, oh ini yang ngelatih PW. Saya juga tahu juga kalau ini yang ngelatih si A, si itu, saya tahu karakternya tuh kelihatan. Ya, tapi blending, tapi harmoni begitu. Nah, itu namanya seni begitu karena beda-beda. Mungkin yang di teman-teman sini yang pernah merasa dilatih oleh teman-teman lain atau pernah melatih malahan pasti juga akan merasakan itu bahwa
apa namanya, rasa itu akan berbeda. Baik ya, tapi teknik hampir sama, cara produksi hampir sama, tinggal kita mau fokus kemana. Oke, kita mulai saja masuk ke tekniknya sekarang. Tadi sudah mulai masuk tekniknya sekarang. Jadi kalau kita menyanyi, saya yang pertemuan pertama kita bahas pernafasan, kita sudah bahas alat musik ya di tubuh kita ya. Jadi tidak saya bahas lagi yang membunyikan nafas itu ya. Kalau yang ikut di pertemuan pertama pasti moga-moga masih ingat. Nah sekarang untuk memproduksi suara itu, untuk saya, untuk cara bernyanyi paduan suara itu tidak boleh kayak orang ngomong kayak gini, kayak saya ngomong gini. Kalau saya ngomong begini, ya itu speaking voice itu orang-orang Asia, Indonesia gitu aja lah. Tapi jangan lihat orang NTT, orang Papua jangan ya, yang bagian tengah dan ke barat gitu ya. Itu hampir kalau ngomong ya pakai leher semua. Ngomongnya kayak gini nih. Jadi kalau kita guru atau motivator apa kalau ngomong begini sepanjang hari mesti serak tipe nih. Saya juga sama kalau saya ngajar tiap hari saya serak pasti. Tapi kalau pas nyanyi tidak boleh serak, jangan sampai serak. Nah gitu. Jadi yang kita gunakan adalah singing voice. Bagaimana singing voice itu? Kalau menurut saya, yang saya pelajari, saya praktekkan bertahun-tahun, kita bernyanyi itu untuk paduan suara supaya kita sama, kita fokuskan suaranya itu di kening. Kalau saya istilahnya, ini head voice kita pakai head voice. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menggunakan itu? Karena kita supaya biar sama suaranya. Jangan pakai suara leher begini. Jadi kalau saya ngomong gini pakai suara leher. Halo San begini ya dan sebagainya. Tapi kalau halo San, halo Sen, nah itu cara bernyanyi, cara singing voice-nya. Tapi kalau kita ngomong begitu kan enggak bakal apa namanya terlalu lama waktu kita. Oke ya. Oke, jadi head voice yang kita pakai ini ada hubungannya dengan nafas. Jadi cara saya langsung masuk ke caranya, teman-teman nanti bisa langsung praktek karena di sini semua sudah pernah bernyanyi mestinya. Jadi moga-moga bisa diarahkan. Jadi pelatihannya begini, mulutnya, bibirnya ditutup. Coba semua praktek semua, ya. Tapi giginya atas bawah tidak ketemu. Ayo semua praktek, ya. Atas bawah tidak ketemu. Kalau kita mingkem biasa, atas giginya ketemu, itu namanya mingkem. Mingkem gini, ini gigi atas dan bawah ketemu, betul ya? Teman-teman bisa merasakan ya. Sekarang dibuka, sekarang yang seperti tadi, jadi daun bibir ketutup, tapi giginya tidak ketemu. Yang kita rasakan dalam rongga mulut kita itu ada ruangan kosong, betul? Isinya cuma apa namanya di ya organ dalam mulut kita. Nah sekarang saya minta lidahnya teman-teman coba mainkan. Bebas kan? Bebas ya, lidahnya bebas. Nah, terus langkah selanjutnya, sekarang lidahnya diletakkan di rahang bawah. Tempel ke. Terus kalau bayangkan ini gigi bawah, lidah kita, ujung lidah kita nempel di akar gigi bawah. Ini memang teori banget, tapi kalau kita sudah bisa, nanti sudah menjadi budaya, itu akan otomatis. Kalau nyanyi pasti akan begitu. Ya. Jadi dipikirkan, jadi ujung lidah nempel di akar gigi bawah, lidahnya taruh aja di bawah, jangan digulung ke, kadang-kadang kita ada nyanyi, lidahnya ketarik ke belakang, itu percuma, malah menutup suara. Ya. Jadi posisinya jadi begini posisinya. Oke, lidah kita, silakan ujung lidah kita nempel di akar gigi bawah. Bisa? Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang kita dengung, ambil nafas. Mungkin lepas dulu toh, ambil nafas supaya nafas kita kuat, pakai mulut boleh. Full, ya, pakai full, masuk, kemudian mulai bentuk mulut kita,
kemudian dengungkan, gitu kan? Rasakan getarannya harus di langit-langit lunak kita sampai ke apa ini pilingannya apa? Kening. Rasakan getarannya di situ. Harus di situ. Jangan di leher, jangan di bibir. Jangan di leher, jangan di bibir. Oke? Ya. Sekarang gini dulu. Coba sekarang teman-teman mingkem. Kemudian membunyikan gitu. Gitu. Saya mau tanya, sing keri yang geli bagian mana? Mas Hen, yang geli bagian mana Mas Hen? Gitu. Bagian gigi. Oh, hidung ya? Nah, mingkem ya. Gorokan. Kok hidung yang geli? Gitu. Coba praktek. Mingkem lo ya, mingkem. Sing keri, sing bergetar apa? Mas Indra. Bibir. Hah? Bibir, kalau bibir keliru berarti ya. Bibir ya. Nah, bibir, gigi bibir itu depan itu yang bergetar, itu salah. Ya. Itu kalau kita mingkem, mesti yang bergetar adalah atau yang keri itu bagian mulut. Ya. Nah, sekarang kalau kita gini, posisi tadi menyanyi tadi, cari yang bergetar di sini, bukan di bibir. Oke, bukan di bibir. Di mute kabeh toh, di mute kabeh, praktek dewi-dewi. Ya, praktek dewi-dewi. Ya, nanti kalau dibuka kabeh, wah ning kene gitu ya. Praktek dewi-dewi, ayo cari 2 menit, cari getarannya di kening, di langit-langit. Malah kebelet pipis sih. Tidak boleh ada getaran di bibir. Tidak boleh ada getaran di bibir. Itu di mute aja. Ayo di mute semua. Kecuali saya biar enggak kebak. Praktek dewe-dewe. Ini pelatihan teman-teman harus praktek sendiri, kalau tidak percuma juga. Oke, sudah. Moga-moga ketemu ya. Kalau enggak ketemu didorong, ini kuncinya nafasnya harus diafragma. Jadi nafas diafragma yang sudah kita bahas yang latihan pertama, ke bawah, kembungkan semua, kemudian disupport, didorong, getarannya taruh di langit-langit kita, langit-langit bibir, rongga mulut kita. Ambekan meneh, nek kuat ambekan meneh. Oke, sudah. Nah, sekarang langkah kedua untuk melatih itu mulutnya dibuka. Jadi gini, contoh ya. Gitu. Jadi bukan begitu, sedikit aja. Gitu, langsung, yuk praktek. Mari. Tarik nafas, sudah tahan, terus buka, nutup mulut. Kita cukup, buka. Ayo, silakan praktek sendiri. Siapa yang mau nyoba? Coba, ayo silakan buka, nyoba. Gantian. Ini memang nenggone tiap layar itu memang ada nganu dosen, ada yang kalau admit di layarku keluar sopo yang mlebu gitu. Itu memang ada dosen. Karena Ini co-host. jadi co-host soalnya. Kalau co-host iya. ada. Kita hilangi we. Aku dilangi wae. Aku dilangi. Oke. Oke, ya coba ya. Cari terus dulu, kalau belum bisa, belum ketemu, cari terus sampai dia berputar-putar di langit-langit kita, sampai kadang-kadang ada yang komentar gini, Mas kok jadi ngeluh. Nah, itulah
Itulah pertama kali pasti pusing karena kita posisi dipusatkan di kening kita, suara kita. Dan diajukan maju forward, support ke depan. Dibuka. Suaranya begitu, bukan mau, tidak biasa, itu tidak buka mulut namanya. Buka mulut artinya begitu membuat rongga mulut kita mempunyai ruangan untuk beresonansi supaya suara kita bisa terdengar indah, empuk, ya. Buka lebih lebar lagi, gini. Contoh yang salah, moa, ini speaking voice, saya pakai leher. Moga-moga speakernya bisa menangkap apa yang saya maksud ya. Moga-moga speaker dari teman-teman ya. Bisa membedakan suara dengan begitu ya. Oke, yuk praktek semua. Praktek semua. 2 menit. Nah, saya lihat jam aja terus. Ayo. Harus cari supaya kita bisa membunyikan itu dengan biasa, dengan tidak mikir lagi. Ambekan. Ke atas. Kadang-kadang ngomong begini, Pak, jadi pelan nih, Pak, suara saya gitu. Pertama kali, oke. Menurut saya juga begitu, oke, pelan. Karena apa? Belum disupport. Kita, mekanisme support kita belum jalan. Support supaya nada kita tidak turun, supaya suara kita lantang ke depan, maju, supaya penonton yang di belakang pun akan mendengarkan yang sama dengan penonton yang ada di depan kita. Tengah, depan, belakang harus dengar sama suara. Support ke atas, dorong, forwardkan, supaya suara kita tetap keras. Hanya, jadi gini, kalau kita menyanyi itu, urusannya sama buka rahang itu atas bawah. Bukan kanan kiri, bukan ha, tapi kanan atas bawah. Jadi ke atas bawah. Rahang bawah dilempar ke bawah, rahang atas dilempar ke atas. Gitu ya. Bukan bukan gitu. Kecuali kita mau nyanyi, mau cempreng begitu, boleh. Silakan tuh nanti tahap lanjut ya. Oke, sudah 2 menit, bisa ya? Atau yang belum mudeng silakan tanya langsung supaya nanti tidak bingung di belakang. Bagi yang mungkin yang belum terbiasa nyanyi di kelompok paduan suara. Coach, mau tanya Coach. Yes. Aku tuh getar nggak terlalu terasa di dahi, tapi di kepala getar itu sama nggak artinya? Bukan di kepala. Kalau harus difokuskan, enggak apa-apa, difokuskan supaya apa? Bukan hidung ya. Kalau hidung nanti nasalnya akan kelihatan sekali. Itu nyanyi ngapain? Kecuali lagunya memang minta harus nasal, harus sengau gitu ya. Enggak boleh. Tetap fokus. Kalau dipegang jarinya getar ya, Coach? Ya boleh lah, tapi tidak terlalu getar-getar gitu juga. Artinya tuh getaran suaranya bukan terus ubah KB gitu, enggak juga. Getaran suaranya aja. Tarik ke atas, kerasa kok, kerasa. Oke. Cuman ini di kepalaku getar banget terasa. Itu difokuskan lagi. Difokuskan supaya nanti suaranya akan jadi bulat dan pulen. Oke. Nah, gitu ya. Tidak kemana-mana. Jadi nyanyi fokusnya di wajah kita ini. Wajah kita, kemudian fokus suaranya di satukan titik depan.
satu Oke. fokus. Terus sama pertama aku belum ikut kemarin itu gimana gampangannya rangkumannya nafasnya diafragma itu gimana cara gampangnya? Balik nafas ini. Kemarin belum di-share ya. Nafas diafragma itu nafas kita sehari-hari, intinya gitu. Oke. Ya. Nafas kita sehari-hari. Jadi yang mengembang adalah seluruh bagian. Kemarin tuh diafragma itu seluruh IC atau untuk khusus tosan? Buka sih mic-mu. Kemarin diafragma sepertinya pada saat remixing itu kan? AIC Kayaknya AIC kok. AIC, Iya. AIC. Oh ya, oke. Nanti aku ini. Nanti aku share lagi deh. Nah, berarti kan saya ini mungkin ada yang tidak datang saat pertama. Jadi nafas diafragma itu nafas kayak intinya itu nafas kayak orang biasa sehari-hari. Jadi yang mengembang adalah seluruh bagian perut kita, bukan depan tok. Jadi kanan kiri belakang juga mengembang. Tarik nafas, dadanya tetap, pundaknya tetap, dadanya tidak membusung juga tetap. Yang membesar adalah bagian perut di bawah tulang rusuk kita. Nah, kalau dokteran mesti tahu, orang dokteran tahu ada otot diafragma di sana. Itu yang menggerakkan nafas kita sehari-hari. Nah, itu yang harus dikuatkan. Ingat, ya, masih gitu, latihannya begitu. Ya, tapi bukan yang bergerak diafragma kita di bagian di bawah tulang rusuk. Itu ya, itu nanti bisa ulangi lagi, maka kalau bisa datang terus di sesi latihan baik. Ada lagi, yuk sebelum saya lanjutkan. Oke ya, mungkin ya. Coach, yang paling terasa beda yang signifikan produksi suara kalau nyanyi antara nyanyi sendiri sama paduan suara itu apa? Yang paling bisa dirasain beda gitu? Kalau di paduan suara kita harus mendengarkan teman yang lain supaya jadi harmonisasi toh. Iya. Blending balance itu harus mendengarkan suara yang lain dan mendengar suara lain dan harus sama. Misalnya ada yang suara nyanyi begini, ada yang itu tidak boleh, harus disamakan. Maka latihannya harus bareng-bareng. Gimana bisa saja. Ada yang Pak saya suaranya memang saya juga bisa tapi saya juga bisa saya bisa juga tergantung kita mau gimana paduan suara mau dibuat kayak apa. Itu teknik semua, teknik permainan di sini di mulut. Kalau teknik produksinya sama, Coach? Sama. Sama. Iya, sama. Nyanyi tunggal sama mestinya. Jadi kalau penyanyi yang bagus nggak akan serak, pasti nggak akan serak karena dia nyanyi pakai diafragma semua, nggak menggeh-menggeh juga, pasti itu sampai tidak akan serak, pasti. Kalau nyanyi yang biasa-biasa saja ya kan banyak artis yang biasa-biasa juga, ya. Thank you, Coach. Oke. Saya teruskan ya. Jadi saya harus mengulangi gini. Teman-teman, latihan teknik begini tidak bisa langsung jadi. Bukan kayak mie instan, dikai banyu langsung dimakan. Ini harus berlanjut setiap saat. Terus dilatihkan terus supaya kita biasa dan berbudaya. Begitu. Jadi jangan khawatir, saya belum bisa, jangan khawatir. Latihan terus setiap hari. Ya, nafas juga sama. 5 menit lah dalam hidup teman-teman. Sehari 5 menit latihan pasti akan terasa beda. Apalagi bisa 10 menit, 15 menit lah akan terasa beda. Oke, saya teruskan. Gitu kan? Ya, sekarang saya bantu dengan nada. Untuk mencapai resonansi di sini, gitu ya. Ini saya mengadakan semua clear ya, telinga kita masih clear, gigi masih utuh, lidah masih clear, tidak sakit dan sebagainya. Coba sekarang kita bunyikan begini. Do, re, do, re, do, re, do, re. Do notnya itu, ya, tapi pakai U. Tetap di sini, bukan Saya tidak butuh keras, kita tidak butuh keras, kita butuh suaranya sama. Bukan bukan didorong itu leher juga sama. Tetap di sini, tetap di pokoknya kuncinya tetap di langit-langit kita.
Oke. Do-nya di situ. Piano saya terdengar enggak, San? Terdengar ya? Mantuk we. Mantuk we. Ya. Ya. Mari, yuk semua. Sendiri-sendiri di rumah. Boleh pakai bantuan begini supaya karena di paduan dinyanyi itu semua imajiner semua membayangkan. Tangan kita di samping kepala kita, dahi kita. Kemudian begitu untuk mensupport didorong, bukan begini ya. Jangan ditarik ke belakang, tapi satu ke depan, jadi tarik belakang dulu. Mudeng ya. Begitu. Kalau cepat ya. Moga-moga gambar saya bisa diterima jelas. Yuk praktek semua supaya membantu suara kita maunya ke sana. Jadi kalau saya sambil latihan tak mendengarkan saya. Jadi kita nafasnya dalam masuk diafragma, keluarnya lewat sini, bukan lewat mulut begini tapi lewat samping gini. Notnya di depan kita persis. Bukan lurus begini ya, tapi melambung. Yuk. Begitu juga boleh membuat putaran di sini. Naik. Teman-teman tidak boleh malu untuk rang bawah ini lempar ke bawah. Jadi kalau nyanyi kita malu-malu sudah pasti tidak akan bisa jadi bagus untuk di paduan suara lo ya. Beda kalau nyanyi tunggal. Ke bawah. Yuk naik. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi, yuk. Naik lagi. Ya, enggak pakai leher, kecuali saya ngomong gini pakai leher. Bukan itu. Oke. Naik lagi. Satu hal lagi, semakin nada semakin tinggi, seakan-akan kita semakin tambah tunduk. Jangan kebalik. Semakin tinggi semakin danga. Nanti tambah tinggi deblak kita. Semakin tunduk. Semakin rendah, semakin danga sedikit. Tapi posisinya tetap gini. Jadi nyanyi tidak ada yang begini, tidak ada gini. Seakan-akan membayangkan. Imajinasi kita dibayangkan begitu. Ya. Oke, naik lagi. Ini masih kuat semua, masih sampai A. Nggak boleh teriak, percuma. Nyanyi percuma, untuk paduan suara gitu percuma. Mengapa Karena membantu kita dorong di sini. Bener nggak sih? Coba teman-teman rasain.
Ini mau bass, mau alto yang rendah masih kuat, masih di bass yo, masih kuat. Oke. Ayo terus praktekkan dulu. Praktek lu ya. Rasa isin be anak bojone ning omah, rasa isin, mbek putune rasa isin. Ya nyanyi mang begini ini. Kalau masih kuat naik lagi. Tapi enggak teriak, percuma. Mau keras, supportnya lebih keras. Mau volume keras, supportnya yang lebih keras. Sana. Dan pasti tidak akan melorot karena kita support terus, nadanya itu ditopang, didorong supaya duduk di titik yang itu. Sekian. Pundakku tidak naik turun, yang gerak kebalik ngeleh. Biasanya bambang nyanyi ini ngeleh, ya. Naik lagi kalau yang kuat tidak apa-apa. Jangan dipaksa, pakai falsetto bisa. Laki-laki. Masih di C crash. D. Masih di situ. E. Tidak teriak. Bisa bedain ya. Moga-moga speakernya bisa bedain ya. Semakin di sini. Mulut kita semakin ke bawah rahangnya. Nggak kuat nih mas. Pakai falset. Itu cowok-cowok begitu boleh. Yang penting suaranya ditaruh di sini. Jangan teriak-teriak. Saya naikkan lagi sampai E. Ini alto sama bass sudah lumayan. Sekarang pelatihan pernafasan yang pertama dulu akan berguna. Itu didorong. Didorong. Yang mendorong diafragma kita. Bukan leher, bukan dada. Aku ngadeg wis aku katokan ora apa-apa. Niki. Aja guyusan. Iki katokan iki aku ora apa-apa. Jadi yang bergerak ini kalau tinggi ya. Di sini. Ya. Bukan nek kene mandek tok yang bergerak leher kita. Leher kita F. Di situ. Ya. Oke. Dipraktekkan. Yuk dari bawah yuk lagi yuk. Naik. Naik. Oke, biar untuk tambahan teman-teman bisa tahu. Tanganmu sekarang kata dia sudah begini ya. Sekarang tangannya coba kayak gitu ya, di depan mulut. Kalau ada udara yang keluar mengenai mulut kita, tangan kita, nyanyimu benar. Karena nyanyi itu kan begini, menghirup nafas, simpan dulu, diafragma kita kerjakan, dorong keluar, udaranya keluar, maka suara kita akan nyampe melalui udara itu ke para penonton. Maka coba koyok meniup enggak. Kalau belum meniup belum bener berarti. Jadi kroso ning tanganmu, ojo mbok tempelke ya. Ojo tempel ke bibir aja, agak jauh dikit. Ya 5 cm lah. Misalnya gitu.
Yuk dari F. Ya, F rest. Ada udara keluar dah. Harus ada. Setiap U yang kita keluarkan bukan mendelep-mendelep loh, maju mundur dah loh, maju gitu loh ya. Ya, mari sampai ke situ ya. Ayo sampai di sini tahap kedua ini. Kira-kira yang belum ketemu atau masih bingung caranya gimana? Ini semua tadi sudah harus dihubungkan dengan nafas, diafragma harus. Kalau tidak kita tidak akan mencapai. Maka saya pelajaran pertama kemarin itu nafas. Ya, yuk. Rendah boleh. Oke. Oke ya, mudeng ya. Sekarang ganti A. Sudah U kan udah ketemu gampang. Sekarang ganti A. A percuma. Hai begitu. Hai di sini ininya ke bawah. Yo semua di G. A ya. Ingat lidahnya masih nempel di bawah, jangan ketekuk. Coba teman-teman sadari dulu aja pelan-pelan. Lidahku di mana dicari dewe. Oh, ternyata lidahnya nekuk ke belakang, salah. Lidahnya nempel ke bawah. Lidahku ketok, ora ketok ya lidahku ya. Di sana. Bukan didorong juga. Lidahnya tidak nekuk gini juga ya. Tapi lurus saja ke bawah. Jangan digulung ke belakang. Jangan melengkung ke depan, lurus saja. Angel ya, kita ora ini kebiasaan aja, ini kebiasaan. Kebiasaan nanti kalau sudah biasa, enak. Oke. Sama sebenarnya. Kan sekarang A sudah. Nanti ini teman-teman apa namanya harus latihan sendiri ya. I. Sekarang I. Bentuk I gimana? U tadi sudah. Jadi U tadi U untuk mempermudah ke atas. Sekarang A. A posisinya orang bawah ke bawah. Orang atas ke atas. Dibentuknya gini kan. Nah. Ini. Ketok lagi. Ketok muka-muka ya. Sekarang I. Posisinya mencucu, I, lidahnya nempel di bawah. Bukan I, bukan meringis, I ke atas. Rupanya jadi lucu-lucu, rak popo, nyanyi kan rak delok rupane itu. Bukan I, leherku yang nyanyi. Leherku cuman lewat saja. Ya, yuk. Bentuknya begitu, mencucu. Giginya enggak ketemu atas bawah juga, enggak ketemu ya. Lidahnya tetap nempel di bawah. Sekarang E. E itu sama dengan I tapi agak lebar dikit. Bukan bukan meringis. Sekali lagi nyanyi di paduan suara tidak boleh meringis. Maju semua, metutu sobek. I U yo.
Nggak akan melorot, masih di G terus. Saya tidak mau bukan ini zaman dulu gelap. Oh, gelap. Tapi kalau nyanyi negro spiritual harus gelap, ya. Beda itu teknik bernyanyi nanti. Sekarang light dulu, terang dulu. A I U E. Sudah sampai E. Bunder. Lidahnya tetap di bawah. Prinsip lidahnya tetap di bawah, jangan ketekuk ke belakang, ya. Biasanya penyanyi-penyanyi saya lihat anak murid-murid saya itu ketekuk belakang semua karena mengejar biar bulat, Pak. Enggak, malah suaranya jadi tidak karu-karuan nanti, beda sendiri. Yuk. Lidahnya ke bawah. Masih di kening. A I U E O. Nanti mami. Yuk semua mami memo. Mami memo in G. Mami. Soalnya di sini terus. Soalnya di sini terus. Ingat. Mami. Nafasnya diafragma. Ayo ya, gembrobios kita, enggak apa-apa. Ayo, di apa namanya? Diafragma. Mami. Di sini jangan ke bawah, support supaya enggak melorot. Mami. Oke? Oke, sekarang selanjutnya, bentuk latihan selanjutnya. Teman-teman nanti diingat-ingat atau direkam, ini bisa nanti dibuka lagi. Kadang-kadang para penyanyi itu memproduksi suara nada tingginya bagus, tapi begitu nada rendahnya melewek, istilah saya ya. Istilah saya melewek. Contoh begini. Ma. Ini ma. Ya lupa, nada rendah pun harus disupport. Harus disupport supaya ke atas. Yang betul bagaimana? Ma. Pak, yang belakang pelan, Pak. Enggak apa-apa. Pelan, nanti kan bareng-bareng. Supportnya kurang. Ma. Jangan ma. Atau kebalikannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Percuma. Kalau mau, jadi gini, saya menganalogikan begini. Teman-teman kalau beli cat, untuk mengecat rumah, mesti merek yang sama, kualitas yang sama, warna yang sama. Betul ya, kalau kita mau ngecat warna biru misalnya, mesti belinya merek yang sama dengan kualitas yang sama. Nggak mungkin teman-teman beli warna biru, mereknya sama, tapi satunya kualitas 1, satunya kualitas 2. Apa yang terjadi? Tembok kita belang. Bener nggak? Birunya beda. Betul ya? Nah, kalau nyanyi sama. Kalau kita nyanyinya ma. Kerungunya belang, 2 orang yang nyanyi. Harusnya begini. Ma. Boleh begitu. Tapi ini cara nyanyi kualitas 2. Ma. Pakai leher. Kualitas satunya bagaimana? Ma. Jangan dicampur. Ma. Semoga speakernya teman-teman bisa mendengarkan perbedaan ini ya. Yuk, sekarang praktek sendiri, silakan. Dari bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja. Do, re, mi. Ayo pakai teknik ya. Bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak ganggu. Teman-teman sudah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tidak fales.
sudah masuk di sini nggak ada yang fales. Support di sini. Do, re, mi, fa, sol. Kurang, nafasnya kurang, nafas lagi. La, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Harus begitu. Yuk, coba praktek. Diri sendiri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke? Jangan belang, jangan belang. Jangan belang ya. Sekarang diganti. Pakai la, boleh. La, 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 la. Sana. La, 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 la. Yuk. Nggak boleh campur-campur suaranya. Tuh, 2, go, mulai. La, 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 la. Turun. La, 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 la. Sekarang coba sopran dan tenor kan kuat. La, la, la. Tenor, alto bass kalau kuat boleh. Nggak boleh la, la, la. Tapi la, 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 la. Saya nggak kuat. Jangan dipaksa. Tapi janganlah, jangan teriak begitu. Percuma. La, 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 la. La, 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 la. Support, 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 support. La, 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 la. Oke, itu tenor sopran. Sekarang alto bass. La, 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 la. Jangan sampai la, 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 la. Ngebos. Nggak kuat, nggak apa-apa. Ini sampai G bawah. Itu kalau yang bass asli masih bisa ketemu. Saya suara sudah rusak ya. Saya bariton tengah-tengah, bass bawah nggak bisa. Tenor tinggi nggak bisa. Tapi tetap baru suara tetap bulat ke atas. La, la. Yuk alto sama bass sekarang. Jadi sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Masih bunyi. Bukan sa. Ngembas. Nggak ngembas. Sol. Masih di atas. Yuk. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. La, 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 la. Saya sudah ngembos. Sudah ngembos. Nggak kuat. La, 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 la. Saya sampai A masih bunyi, so G-nya, la. Harus paksa. Dadanya sakit. Tidak apa-apa. Tapi prinsip ke atas terus. Ya, ke atas terus. Misalnya, sebentar. Oke, saya pakai lagu bintang kecil. Oh, pakai F ini, misalnya ya, bintang kecil di langit yang biru. Jadi gini teman-teman, untuk nyanyi paduan suara, kita mengejar kebersamaan suara. Satu suara, sopran atau tenor bass. Bukan suara indah, bukan suara pribadi. Kalau suara pribadi mungkin ada yang bintang kecil, boleh, tapi semua harus begitu semua loh ya. Nah, sekarang tadi kita praktekkan nyanyi bintang kecil toh. Nyanyi bintang kecil, praktekkan dengan bentuk mulut yang kayak tadi, A, I, U, E-nya. Bintang kecil di langit yang biru. Jangan gembos. Matanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada.
dimaknaikan bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya, jadi suasana tidak akan serak gitu-gitu nyanyi kalau seharian gitu tidak akan serak. Seraknya pas ngomong gini, suaranya harus di atas terus. Oke, harus di atas terus. Mau naik terus sampai tinggi yang kuat silakan. Mau rendah boleh, silakan. Rendah. Bintang kecil di langit yang biru. Rendah segitu, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Misalnya gitu. Oke ya. Itu teman-teman, cara nyanyi ini harus berproses sekali lagi. Kemudian jangan lupa begini, tipsnya lagi, dilatihkan lagi. Tadi saya nyanyi bintang kecil itu sangat bagus untuk latihan. Kenapa? Di sana ada konsonan eng, diftong. Jadi gini. Saya mau mulainya gini. Semua konsonan di dalam kata-kata di paduan di syair-syair lagu itu harus dibunyikan dengan berlebihan. Artinya, ya sesuai dengan aba-aba konduktor ya. Misalnya saya mau bilang Tuhan. Tuhan, tempat aku berteduh. Kalau N-nya nggak kita bunyikan, jadinya kerungunnya apa coba? Tuhan. Tuhan teman-teman kerungunnya. Bukan Tuhan. Tapi juga nggak boleh nyanyi gini, Tuhan, hanya panjang sekali ngapain? Nggak berguna, karena konsonan dibunyikan pada saat, kalau di teorinya, titik terakhir sebelum ganti ke kata yang lain. Maka bintang kecil tadi jadi bagus. Bintang kecil, L-nya harus bunyi. Kalau tidak, kerungunnya jadi gini, bita kecil. Oh itu pasti itu terdengar jelas. Jadi kalau kita lihat paduan suara nih ya, perform di depan kita nonton atau jadi juri atau nonton lah, itu akan kelihatan jelas. Misal apa ya, pantai, kerungunnya apa pantai, pantai, santai, Indonesia tanah, hanya juga, itu harus dikeluarin. Indonesia tanah. Ono-ono air, ada R-nya. Beta, pusaka, abadinan jaya. Harus jelas, harus berlebihan. Tapi memang sesuai konduktor aba-aba di konduktor. Eng-nya mulai di mana, N-nya mulai di mana, harus bareng. Tapi harus berlebihan dan diopeni dengan nafas yang sama. Bintang kecil di langit yang tinggi. Tergantung guru TK-nya, Din.
biar guru TK aku biru soalnya, dadine aku biru. Nek guru TK kamu tinggi ya tinggi, kudune ya tinggi ya. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Begitu. Ya. Oke. Ini kurang 5 menit. Silakan itu diulang-ulangi saja teman-teman. Dibiasakan begitu. Saya review lagi ya. Gitu ya. Terus gitu kan. Ma la 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 la. Ya, tapi tidak lo tidak boleh. Semua harus difokus di sini. Ingat diafragma, supportnya begitu. Nafasnya diafragma disupport lewatkan langit-langit kita, suara kita. Maka kalau semua bisa nyanyi begitu, suaranya akan seragam. Bisa begitu kalau kita latihan terus bareng-bareng. Dan maksudnya latihan terus tiap hari pribadi, kemudian kita nanti ketemu sesi selanjutnya, nanti kita akan bahas lagu, coba nyanyikan mungkin bisa 1/2 jam gitu ya, jadi bisa satu persatu nyanyi satu bait, nanti bisa bisa dievaluasi gitu. Gitu dulu teman-teman, silakan kalau mau tanya atau saya kembalikan ke hostnya dulu, MC-nya dulu silakan. Sopo santai suruh Jojo minum obat. Ora, wes. Ora. Udah silakan teman-teman Mas Hendy itu. Ya yang mau tanya kan bisa kan langsung kan? Boleh lah ya. Unmute. Mau sharing atau tentang ini loh, tentang jangan kemana-mana dulu, jangan melebar dulu, nanti kita pelan-pelan. Monggo mic-nya di-unmute sendiri-sendiri. Silakan. Intinya teman-teman tidak boleh bosan, kalau latihannya harus setiap hari, maksudnya setiap saat, dan itu harus seumur hidup. Kalau kita senang nyanyi, kita udah keberatan toh, gitu-gitu kan udah keberatan 5 menit. Neng kamar mandi, pas masak, ibu-ibu, bapak neng ruangan kerja nih, pajar neng ruang kantore, apa-apa kan, itu kan orang yang ngerti, ya jangan malu, gitu, ya. Tidak instan, tiba-tiba jadi bagus, nonsen, enggak ada. Harus pelan-pelan. Oke, ini mestinya pelajaran 2 bulan. Jadi kalau saya ngelatih teknik begini, anak-anak saya, murid-murid anak-anakku ya, di SD, SMP, SMA itu 2 bulan dia baru ngeh. Gitu. Oh caranya ketemunya gini ya, cara nyanyinya. Tapi latihan seminggu 2 kali sama saya, 90 menit. Jadi entah mereka di rumah latihan sendiri atau enggak, tapi saya ngomong seluruh latihan. Tapi paling enggak 2 bulan sudah ketemu cara nyanyinya, cara nyanyi begini. Jadi kalau sudah ketemu cara nyanyi begini enak. Nanti lagu apapun jadi seragam gitu. Tidak, saya bilang bulat yang terang gitu. Mereka sudah posisinya, placementnya, tempatnya begini. Bulat yang gelap gitu sudah bisa begitu-begitu. Begitu. Tapi semua taruh di atas. Prinsip semua taruh di atas dan pakai di atas. Ya. Mau bentuknya apa bisa. Sudah ngeh gitu loh, sudah noto nyanyinya begini. Oh ya. Nah, tapi tidak semua jadi gini dari 40 anak misalnya tidak semua bisa bagus. Ada yang juga gandul, ketutupan suaranya tidak apa-apa, namanya paduan suara itu begitu. Ya, paduan suara begitu. Tidak semua bagus, semua bagus itu paduan suara profesional. Kasih teks langsung bunyi. Itu tapi bayaran semua nanti itu profesional. Kita kan enggak. Sekolah juga enggak. Jadi pinter-pinter memadukan saja. Tapi tekniknya sama. Harus ke atas support. Yo, silakan loh. Ini saya sambil ngomong, ya. Tanya Mas, tanya. Ya, silakan. Bedanya head voice sama falset. Ya. Falset itu suara palsu laki-laki. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol. Saya menggunakan falset, walaupun falset saya tidak bagus. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la, itu saya falset, suara palsu laki-laki. Tapi kalau perempuan ya namanya head voice itu.
itu sudah itu perempuan, ya itu istilahnya head voice di sana. Itu oke ya. Thank you. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, ayo yang perempuan keluarkan falsetnya, itu teorinya enggak begitu. Falsetto itu suara palsu laki-laki. Nah, ketendang katanya. Ayo, terus. Gembrobios, sorry saya juga agak ngantuk cepet-cepet seharian badminton. Jadi kalau minggu saya jadwalnya badminton. Tadi dapat lawan rodok angel, ini wah kesel sampai jam 3 ya. Ayo, silakan. Silakan teman-teman. Kalau sudah mudeng semua puji Tuhan loh. Jadi kita nanti bisa praktek di latihan selanjutnya. Bisa. Ya, nggak apa-apa, baru yang kedua tuh ya. Pelan-pelan semua harus, sekali lagi saya ngomong toh, selalu dilatih setiap hari. Setiap hari 10 menit gitu, pas adus di kamar mandi boleh. Pasti akan bisa dewi, pasti akan ketemu sendiri. Ya, nanti kalau AIC ada Zoom lagi, saya usulkan sih sebulan 2 kali gitu. Jadi ada kegiatan untuk refreshing diri kita gitu. Bagi yang suka nyanyi kan bisa kumpul, ya nyiapkan kuota sih. Semoga bisa ya. 2 minggu sekali ya teman-teman ya, setuju ya. Kalau mau gitu. Durasinya berapa? 1 jam cukup coach? Berapa? Mau berapa? Mau ya 2? Saya 1,5 jam biasanya kalau latihan itu 1,5 jam. Minimal 1 sesi 1,5 jam itu. Sesi. Udah. Mau nanya nih. Ya. Mas PW, kalau tadi kan apa tuh lidahnya harus nempel kalau huruf hidup ya. Kalau huruf lalala kan nggak bisa ya. Oh iya, maksudnya iya dong pasti. Maksudnya enggak begitu. Maksudnya kalau kita mau ya kalau la, kalau pa, atau kalau sudah berbunyi syair itu ya beda lagi sudah. Jadi kan o, i, u, e, o kalau sudah ditambahin konsonan ya jadi beda, bukan intinya bukan ditarik ke belakang. Coba kadang-kadang kalau nyanyi kadang-kadang gulung ke belakang. Coba dilihat aja. Nah itu salah. Itu jangan sampai gulung ke belakang. Ya. Indonesia tanah, pas tanah ya mesti T-nya mesti naik ke atas, pasti itu otomatis. Oh ya ya. Natural ya, oke ya. Matur nuwun. Mas PW. Yes. PW. Itu kalau tadi tolong diulang apa yang matiin tadi ya. Dingin misalnya, angan itu N-nya matinya dibunyiin atau cuman bentar aja atau gimana? Dibunyiin pada ketukan terakhir. Contohnya apa ini misalnya? Apa ya? Apa ya, aman. Misalnya kita mau Indonesia aman, mau ngomong begitu. Indonesia aman. Kamu tuh aneh. Kalau Indonesia aman, aman. Oh ya. Annya terakhir, titik terakhir. Titik terakhir. Iya. Tuhan. Adalah keduren. Matiin. Nah, keduren. Matiin. Ya. Pas ketukan terakhir. Harus dibunyikan tapi harus dibunyikan. Kecil. Bintang kecil. Ya, krungu ra ele. Semua begitu ya? Loh, harus. Semua harus. Dan bareng. Orang entuk misalnya saya kecil, jenengan kecil. Itu bukan paduan suara, paduan suara. Do padu di sini. Suaranya betul-betul padu. Haruslah. Tadi kan saya bilang, nanti kalau sudah ketemu ada konduktor akan ngasih tahu konsonannya dibunyikan pada saat gimana? Bareng. Pas ini ada tandanya. Misalnya kalau saya ngasih mimpin bintang kecil.
Berarti ele pasangnya Nah, tangan oh, gitu gini. nanya gitu ya. Itu. Tapi Itu. kalau virtual gimana? Nggak ada yang ngabani. Nah, maka nggak ada. Makanya kalau virtual nanti kalau ada contoh suara itu nanti bisa diikuti. Jadi sampai Ikutin tutornya aja ya. Sampai jelas-jelasnya itu harus diikuti sama persis. Tuh. Ya, oke. Ye, atur nuwun. Ye, sami-sami. Pokoknya nggak ada yang instan ini, nggak ada yang instan, harus dilatih terus. Saya aja masih latihan terus. Karena saya ngelatih tiap hari, ya saya latihan tiap hari terus akhirnya. Gitu. Berarti tiap hari nyanyi bintang kecil aja ya? Latihannya kalau ada PR dari Mbak Santi. Boleh. Ya, yang penting justru ini loh, bentuk suaranya loh. Yang penting gini, jadi kita udah nyanyi enak. La 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 la. Jangan sampai la 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 la. Jangan sampai melewek istilah saya. Kalau tinggi teriak-teriak, kalau di apa namanya, kalau di bawah pecah itu jangan. Dia mau cate mau apa mau? Apa sen mau kecat apa sen kecat? Ora kuat. Instan terus katanya. Instan. Coachnya ngomongin instan terus, jadi pengen mie instan. Ini netizen nih, netizen ini. Netizen ini. Ayo Ning, kowe penyanyi gereja kok bisa Ning. Ayo, sudah cukup atau gimana? Silakan. Ya, saya latihannya jadi gini, paduan suara itu harus memadukan, bukan memadukan ya. Sekali lagi semua elemen harus berpadu, bukan berpadu. Jadi sendiri-sendiri nyanyinya, mandeke dewe-dewe. Not itu nanti kalau kita sudah lihat partitur, not itu ada harganya. Nggak boleh sembarangan, berhentinya harus bareng. Terus ini tipsnya lagi sebelum diakhiri juga. Membuka dan mengawali dan mengakhiri nyanyian itu pada posisi huruf vokal yang terakhir atau huruf konsonan yang terakhir. Contoh, kita mau Indonesia Raya. Indonesia Raya terakhir, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengakhiri suara, bukan menutup rayap. Nek kabeh nyanyi ngono dadi rayap krungune. Percaya mbek aku. Hiduplah Indonesia Raya. Konduktornya ngasih aba-aba do menutup mulut, enggak boleh. Jadi mengawali dengan, kalau mengawali juga nafas, saya selalu ngomong, menafasnya pakai mulut, supaya apa? Kita siap-siap. Indonesia. Nafasnya pakai mulut. Juga jangan kan mau i. Indonesia. Posisinya posisi i. Indonesia. Begitu persiapannya enak. Tanah airku. Hiduplah. Akhirnya mengakhiri juga sama dengan mengakhiri suara, bukan mengakhiri menutup mulut. Hiduplah Indonesia Raya. Baru mingkem. Nah, itu ya. Jadi semua lagu nanti jadi kalau tidak nanti akan ada up dan sebagainya, apa terakhirnya apa misalnya. Saku yang ku cinta, bukan. Desaku tercinta, misalnya itu. Cinta. Baru. Oke, itu salah satu coro-coro para konduktor. Ini buat tugasnya konduktor ini. Jadi kalau saya memimpin nyanyi, ya harus begitu. Jangan ada mingkem dulu, ada yang mangap dulu, ono sing angop dan sebagainya lah, itu marake ilfil. Yang tengah-tengah lagu angop. Jadi mingkemnya bareng ya, Coach? Boleh. Mingkemnya bareng. Itu akan sangat bagus. Jadi hiduplah kalau saya ya, Indonesia Raya. Ada dua baba menghentikan lagu. Nah, ini mingkem berarti. Anak saya begitu. Tapi orang konduktor yang salah dan sebagainya. Maksudnya bukan salah. Sing dewi-dewi macam-macam. Kalau saya begitu. Jadi beda-beda lah ya. Sembarang. Itu poin yang penting, kesepakatan konduktor dan penyanyi. Tapi yang penting itu tadi bahwa berproduksinya begitu lewat diafragma, suaranya daro ke atas, A, I, U, E-nya jelas, tidak gelap.
punyanya Bu Tati dulu bisa dipakai sebetulnya. Kalau yang GPW kita tahu. Amore mio amore. Kan begitu kan? Tapi tidak gelap, bukan amore. Kalau dulu saya kan Bu Tati begitu dulu, tapi memang nuansa dari zaman dulu begitu. Amore mio amore. Tidak salah. Kalau sekarang jadi begini. Amore mio amore. Naik. Amore mio amore. Amore mio amore. Lebih light. Tapi tetap ke atas bulan. Bisa dipakai. Itu komplit A, U, amore, I-nya ada, O-nya ada, bisa dipakai. Masih ingat toh yang pernah dilatih Bu Tati, pemanasannya mesti itu soalnya. Amore. Kalau saya pemanasannya mesti bintang kecil. Nah, ini tergantung ya, tergantung cara. Oke. Monggo Cisan. Sudah ini, nggak apa-apa loh, Coach mau dilanjutin. Loh, kowe mesti nonton sinetron iki karunan Mbok Sabi iki ayo. Ora aku Andin. Ikatan Cinta. Ya. Loh, gimana mau dilanjutin? Apa gue jadi kesel gitu coachnya? Loh enggak, aku udah siap kok. Aku siap kalau sudah gini gembrobos nih enaknya. Di olahraga tadi udah olahraga gembrobos, ini gembrobos lagi jadi semangat lagi. Lagi gawe Indomie. Gimana teman-teman? Ada masukan? Ada yang gimana? Mau ditanyakan bagaimana? Kita sih habis ini acara bebas sih. Mau ngobrol-ngobrol apa atau gimana atau mau udahan gitu ya Mas Sen. Ini 24 jam kok ya tersedia ya. Iya toh? Iya si Zennya nyiapin 24 jam. Sudah langganan setahun Pak Zen ya. Monggo kalau mau ngobrol sampai 24 jam. Monggo kalau mau ngobrol sampai 24 jam. Silakan. Iya. Aku ingat waktu Mas PW ngajar dulu tuh ada waktu bintang kecil itu ada juga penggapaian ada tangnya itu. Karena ada yang bintang kecil langsung dapat, ada yang bintang kecil. Lah itu piye itu Mas? Lah iya, ingat aja tuh, kali itu. Lah iya. Misalnya apa kayak bintang gitu kan? Bintang kecil karena tang itu kan cuma satu ketuk nilainya. Sol mi re do, bintang sol mi re. Tangnya kan di not mi, sudah disusul dengan re, maka tidak bisa bintang, tidak bisa bintang kecil. Kecuali kalau mi-nya itu 2 ketuk, bintang, nah gitu boleh. Kalau ada 2 ketuk loh ya, tapi ini 1 ketuk toh. Sol mi re do, malah seperempat itu, malah seperberapa tuh? Sol mi re do, nah kan begitu. Itu 1/8 kan, tapi lebih cepat. Konsolnya dimatikan cepat. Bintang kecil di langit yang biru, yang tinggi. Yang Din, tinggi jo biru jo bingung Din. Matanya menghias esnya. Nah, ini kalau di ini saya ngeritik di gereja saya, di gereja Katolik ya. Banyak romo, banyak penyanyi Kristus, Yesus, tapi kerumunnya apa? Yesus, Kristus gitu. Karena S-nya udah dibaca kudu, padahal kudus ya lo Kudus gitu. Bukan kudu gitu. Nah, itu masalah. Umat mendengarkannya enggak enak. Yesus, Kristus. Yesus Kristus misalnya gitu ya. Tuhan. Ya, itu harus N-nya. Gitu ya. Sopo sing takok mau sih. Ora ketok soalé pemilihan. Fajar tadi Fajar yang Fajar. Jar bisa atau Jar? Jar Santis mari lo Jar. Nama Mas Fajar. Silakan. Lagi butuh. Mangan-mangan no. Ya harusnya malah ditunggu toh ya siapa yang mau kirim-kirim makanan untuk Fajar. Apa? Oh mau ke itu tempat itu tempat makan rahasia.
Monggo ya. Pokoknya kalau bisa 2 minggu sekali, puji Tuhan. Harus senang-senang aja loh ya, jangan terpaksa. Iya. Senang-senang aja. Nggak apa-apa 2 minggu sekali. Sambil menyiapkan proyek Paskah sama Lebaran. Ya. Sambil jalan. Ya gitu, nanti kalau lagunya sudah ada, toh kita langsung latihan lagu itu aja di Zoom gini kan bisa. Jadi bisa langsung evaluasi, kita kurang ini gitu. Lagunya harus begini gitu. Bisa juga sih, enggak apa-apa. Saya ngajar selama ini juga pakai Zoom gini yo. Ini latihannya Zoom-Zooman terus sama murid-murid saya. Aduh, susah. Belum bisa enak nyanyi. Iya. Berarti 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali kalau enggak Sabtu Minggu gitu ya Coach ya. Barang, aku Sabtu Minggu tak kosongin enggak apa-apa malam. Ya, aku berburumu keter. Pagi. Jadi teman-teman kalau saya Sabtu pagi itu saya bedil. Liburan toh Sabtu Minggu. Minggu siang badminton. Ya. Kalau Om Zen Minggu dia mana? Ya, mana latihan panah, kalau saya bedil. Ya Om Zen ya sudah dapat apa Om Zen manahnya? Jajal manah tikus angel, Coach. Iya, nanti tikus angel. Nah, aku tikus tak bedili ya ning kene. Nah iya. Monggo, siapa lagi yang mau tanya atau mau memberikan? Ini sudah jam 8:04 loh, sudah molor. Ya, ini kalau di unmute semua gitu terus do re mi fa sol la si do bareng-bareng nggak bisa sih ya. Ada Nggak delay bisa. mesti ya. Nggak bisa, semerawut mula kowe. Internetnya dewe-dewe ya. Maka di Zoom itu hanya memang untuk perorangan. Jadi enggak apa-apa, perorangan. Jadi nanti misalnya latihan lagu toh, Ning nyanyi, kita dengarkan bersama kurangnya ini. Gantian Mbak Tika misalnya, Mas Sen gitu ya. Gantian, enggak apa-apa. Fajar. Enggak apa-apa. Besok ya sambil kalau udah ada lagunya atau gimana gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan lah kita segera dapat lagunya ya Coach ya. Iya, amin. Iya, kalau ada lagunya maksudnya latihan kayak gini, kalau bukan cuma dengerin niru-niru nada netok gitu maksudnya. Iya, betul. Ya, benar. Maksudnya ngono maksudnya. Anak Fajar ya. Support juga. Rame banget ya. Kamu apa ikut? Nah itu, Andin punya lagu Paskah yang bagus. Mungkin ada teman yang punya lagu-lagu Lebaran juga yang bagus adanya. Boleh. Jadi usul boleh loh ya, usul lagu boleh. Sembarang, untuk kita semua bersama-sama. Bukan laguku saja, boleh. Ya. Oke, siapa? Andin mau nyanyi lagi? Udah bagus itunya? Apa? Koneksinya udah bagus? Ini enggak mute tadi wala. Warnanya Andin berarti ini. Oh, saya ngomong duren-duren mau. Bukan. Hoak mau sapa mau? Iya, berarti kita habis ini sambil mencari lagu, teman-teman kalau ada yang usul punya lagu bagus untuk Paskah sama Lebaran ya, boleh mungkin di grup atau japri saya atau gimana gitu. Kalau untuk detailnya japri saya aja, gitu. Oke. Terus untuk nextnya kita 2 minggu sekali ketemu dalam Zoom untuk pelatihan dari coach. Kalian nanti kalau udah dapat lagunya kita bahas di Zoom itu, gitu coach? Ya. Oke. Nanti untuk info selanjutnya detail nanti saya share di grup. Berarti targetnya dalam 2 minggu sudah harus ada lagu baik untuk Paskah maupun Lebaran sehingga untuk pelatihan yang berikutnya Coach PW bisa memberikan contoh. Iya, cuman latihan itu bisa, misal kita mengulangi review nafas dulu sampai benar juga, latihan ini juga diulangi, enggak apa-apa, enggak masalah sih. Nanti termasuk lagu ya, gini lagu itu gampang. Maksudnya gampang itu teman-teman kalau kan bisa nyanyi semua nih, asal tekniknya sudah sama,
pasti nyanyi lagu apapun mesti gampang. Betul mesti gampang. Iso. Ya sementing tekniknya sama dulu lah biar enggak medot ning tengah. Ini Ibu Budi mau ke pasar. Medote Ibu Budi mau ke pasar. Itu kan elek. Ibu Budi mau ke pasar. Kan mestinya kan begitu. Praseringnya kan begitu. Itu kalimat musiknya harus benar. Misalnya semacam itu kan harus dilatihkan juga. Harus sama. Kita harus sama supaya enggak ngulang-ngulang lagi. Ya. Oke, San. Cukup. Oke, sementara gitu ini jam 20.20. Ya. Begitu. Teman-teman monggo. Kayaknya udah sih. Dengan ini sudah untuk malam ini kita sudahi dulu teman-teman. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. 2 minggu lagi. Terima kasih banyak. Kita lanjut hidup. Matur nuwun semuanya, Mas Petrus, Mbak Santi. Iya, sami-sami. Kita lanjut hidup. Coach Piwe, makasih Cisan. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Mbak Santi. Sehat. Sampai ketemu di latihan yang akan datang dengan lagu baru. Pak Desen, terima kasih. Om Sen, makasih ya. Makasih Pak. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya live ya. Dadah Coach, thank you. Dadah. Thank you. Dadah Santi. Dadah. Lupa kan? Lupa. Lupa Tahu foto nggak? bareng, kan? Lupa foto bareng. Nggak apa-apa. Sudah difoto. Dulu lagi nanti foto lagi. Sudah difoto Yen. Sudah difoto Yen kok. Tadi sih di foto ini pakai handphone gitu sih. Mas Santo juga ya Mas ya? Udah sempat sama lupa. Cisan sehat selalu. Amin. Ada beberapa yang udah di-share itu fotonya. Hah? Udah dari Mas Santo. Lupa tadi aku udah kepikir lupa loh. Tapi nggak apa-apa. Kan ada recordingnya Mbak Santi. Oh iya boleh. Iya Mas Hendra. Nanti di itu Mas Hendra ya. Tadi berapa sih? Maksimal berapa? 44 ya tadi ya yang ikut ya? 44. Aku lihat sempat 45. Terus ke 42 sih. 45, sempat 45 tadi. Oh ya. Iya udah nggak apa-apa lumayan. Padahal aku rak mutengi mau diajari opo. Sumpah. Mbak Santi main guyang-guyu tok. Oh ora konsen kan itu opo. Enggak, intinya kan nyanyi itu kan dia ngomong dari awal kan. Ya Andin ya. Kalau nyanyi di paduan suara tuh jangan yang asal gitu yang harus yang agak berwibawa gitu aja kan intinya itu kan terus pakai suara yang head voice gitu aja tadi pokoknya apa lidahin nanggo nih apa bawah kan malah mumpet bagus sih ya Mas Fajar tuh loh rajin deh mendengarkan aku Yo aku nyolu dan langsung ditompo lho mosok saya remedi sampai ping 6 aku kelio. Sekolah latihan ini kan mbok menawa 2 kali wis cukup. Yo. Ketok anu gitu ya. Ketok mendengarkan sakit yo Fajar kayak ngono ya. Memang kok. Emang coach ke ampun deh.